Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nabila Wiramanggala, NIM 1909173, absen 18, kelas PGSD 4E, akan memaparkan materi mengenai tugas perkembangan menurut Robert J. Havighurst. Pernyataan, dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah membaca dan mempelajari slide PPT di GCR tentang tugas-tugas perkembangan. Untuk itu, saya akan memperdalam tugas perkembangan rumusan dari Robert J. Havighurst. Robert J. Havighurst adalah seorang profesor di Universitas Chicago sejak tahun 1941. Ia menerima gelar BA dari Ohio Wesleyan dan gelar PhD di Universitas Ohio. Havighurst merupakan asisten profesor ilmu kimia dan asisten ilmu fisika. Definisi tugas perkembangan. Menurut Robert J. Havighurst, tugas perkembangan didefinisikan sebagai tugas yang tampak pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu. Keberhasilan akan dapat memberikan kebahagiaan serta memberi kemudahan dalam menjalani tugas-tugas berikutnya. Dan apabila gagal, akan menimbulkan kekecewaan bagi individu tersebut dan mengalami kesulitan untuk tugas perkembangan berikutnya. Faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan menurut Havighurst. Yang pertama, adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. 2. Tuntutan masyarakat secara kultural. 3. Tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri yang sedang berkembang itu sendiri. Dan 4. Tuntutan norma agama. Tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Havighurst, yaitu masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, masa remaja, masa dewasa awal, masa setengah baya, dan masa tua. Tugas perkembangan masa kanak-kanak awal yaitu belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelaminnya, memperoleh stabilitas fisiologis, membentuk konsep-konsep sederhana tentang penyertaan sosial dan fisik, belajar menghubungkan diri secara emosional dengan orang tua, kakak, adik, dan orang lain, dan belajar membedakan yang benar dan yang salah. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir yaitu mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan tertentu, membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul secara rukun dengan teman sebaya, mempelajari peranan yang sesuai dengan jenis kelamin, membina keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk kata hati, moralitas, dan lain-lain, dan memperoleh kebebasan diri. Tugas perkembangan pada masa remaja yaitu memperoleh hubungan-hubungan baru dan lebih matang dengan yang sebaya dari kedua jenis kelamin, memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin individu, menerima fisik diri dan menggunakan badan secara efektif, memperoleh kebebasan diri, melepaskan ketergantungan diri dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memperoleh kebebasan ekonomi, persiapan perkawinan dan kehidupan berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara yang baik, dan memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman berperilaku. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal yaitu memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama sebagai suami istri, memulai hubungan berkeluarga, membimbing dan merawat anak, mengolah rumah tangga, memulai suatu jabatan, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan menemukan kelompok sosial yang cocok dan menarik. Tugas perkembangan pada masa setengah baya yaitu memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara, membangun dan mempertahankan standar ekonomi, membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, membina pengisi waktu senggang orang dewasa, membina hubungan dengan pasangan hidup sebagai pribadi, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sendiri, dan menyesuaikan diri dengan pertambahan umur. Tugas perkembangan pada masa tua yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik, menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan menurunnya pendapatan, menyesuaikan diri terhadap meninggalnya suami atau istri, menjalin hubungan dengan perkumpulan manusia usia lanjut, memenuhi kewajiban sosial dan sebagai warga negara, dan membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Sumber referensi tercantum. Sekian pemaparan materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.